Arifah, kita sudah bersama salah satu kakak alumni hebat dari SMA Negeri 68 Jakarta. Nah, kira-kira teman-teman penonton setiap Wela ada yang tahu nggak nih kakak ini siapa? Beberapa mungkin ada yang tahu ya, Peh, dan beberapa mungkin enggak. Nah, tapi nih ya, Peh, aku pernah dengar pepatah dan mungkin teman-teman semua pasti juga pernah dengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita mulai nih podcastnya, kita perkenalan diri dulu dong, Peh, biar teman-teman dan kakak bisa sayang sama kita. Boleh banget, berarti abis perkenalan kita sayang-sayangan. Oke, langsung perkenalan aja kali ya, Peh. Perkenalkan, aku Ina, bersama rekan aku Arifah, dan kita di sini udah bersama kakak alumni nih Kak. Boleh perkenalan diri Kak? Perkenalkan, nama saya Alessandro Valentino. Kebetulan saya alumni SMA 68 angkatan 2022. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Kak Valen ya, Kak. Nah, setahu aku sih ya, Peh, Kak Valen itu sekarang sedang bersekolah, sedang menempuh pendidikan di IPDN. Boleh tahu nggak sih, Kak? Karena kan pasti beberapa dari teman-teman kita dan mungkin aku sendiri itu belum terlalu paham tentang IPDN itu sendiri. Boleh jelasin dulu nggak, Kak? Apa itu IPDN? Kalau jelasin IPDN itu mungkin terlalu panjang kali, tapi secara arti luasnya itu IPDN itu sekolah kedinasan yang dinaungi atau dibawahi lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang dimana nanti lulusan-lulusannya itu bakal jadi kader pemerintahan, yang mungkin lulusannya nanti bisa kita lihat beberapa itu yang kalian tahu ya, jadi lurah, jadi camat, atau jadi ya pimpinan-pimpinan yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Oke, jadi intinya itu IPDN itu sekolah kedinasan ya Kak? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira tujuan kakak itu masuk di IPDN ini apa sih Kak? Pertanyaannya sama sih kayak yang pas kalau diwawancara sama pas tes. Sebenarnya tuh simpelnya kayak gini. Kita semua kan tujuannya masing-masing beda. Cuma pada saat itu saya memilih IPDN karena saya tertarik dengan daya pikat kita itu kuliah 4 tahun gratis. Kita dibiayain negara, jadi ya udahlah, ngapain kuliah, toh sama-sama lulus ujung-ujungnya nyari kerja. Nah, di PDN ini kan udah dibiayain negara, plus kita udah jaminan kita udah dapat kerjaan. Jadi simpelnya kayak gitu deh. Ya nggak nyusahin orang tua. Berarti emang dari segi biaya itu IPDN gratis ya, Kak? Iya. Oke, karena emang kalau aku dengar dari penjelasan kakak tadi, emang IPDN itu salah satu sekolah yang spesial ya, Kak. Dan kalau boleh tahu nih ya, Kak, proses seleksi dan kayak pengalaman kakak pas proses seleksi IPDN itu kayak gimana sih, Kak? Kayak susah nggak? Atau kayak ada kesulitan yang kakak alami selama proses seleksi? Kalau kesulitan mau daftar IPDN atau kuliah lainnya juga pasti kesulitan. Cuma di sini bedanya pada saat itu IPDN itu kan membuka kuota itu per provinsi. Kebetulan saya daftarnya dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi Provinsi DKI Jakarta itu membuka lowongan kuota cuma 16. Yang dimana pada saat itu yang mendaftar di DKI Jakarta sekitar 500-an orang. Jadi ya kebayanglah dari segi tahapan, segi pendaftaran aja itu udah segitu. Jadi ya ingat Tuhan iya, belajar juga iya, ya deg-degan gitulah. Cukup sengit ya berarti ya buat masuk IPDN ini. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, kan IPDN itu kedinasan juga ya Kak. Nah, kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademiknya itu di IPDN itu kayak gimana Kak? Kegiatan akademik non akademik. Jadi IPDN itu kan kita asrama, kita nggak pulang ke rumah kayak kuliah-kuliah PTN lainnya. Jadi kita itu hidup kita dari bangun pagi sampai tidur lagi itu diatur di sana. Jadi kita tuh diutamakan disiplinnya. Jadi kita itu
untuk ritme kehidupan itu kita pasti bangun subuh, terutama yang muslim itu pasti melaksanakan sholat subuh di masjid di PDN itu. Jadi setelah sholat subuh kita melaksanakan aerobik pagi. Aerobik pagi itu semacam olahraga sampai jam setengah 6. Sampai setengah 6 kita melakukan pembersihan diri, mandi untuk persiapan menza pagi. Menza itu sarapan pagi di gedung menza. Setelah itu kita sarapan, baru kita apel pagi. Jadi kita memulai hari itu harus melalui apel dan mengakhirinya itu ada apel lagi. Setelah apel pagi kita melaksanakan perkuliahan sampai jam 3 atau jam 12, tergantung kita ada kelasnya kapan. Setelah itu kita ada kegiatan mandiri sampai sholat maghrib. Terus sholat maghrib kita maghriban lagi. Saya kan non muslim, jadi ya yang lain sholat di masjid, saya nunggu aja di wisma. Langsung dari sholat maghrib kita persiapan lagi buat makan malam. Habis makan malam, kalau ada kegiatan keagamaan kita ikut, kalau nggak ada berarti kita kegiatan mandiri atau belajar. Habis itu kita tutup lagi dengan apel malam. Udah, kita istirahat jam 10 malam. Kalau dari kegiatan kafalan yang emang sibuk banget ya Kak di IPDN itu, kira-kira ada nggak sih Kak kegiatan non akademik yang kayak OSIS, hima dan lain sebagainya gitu? Oh, ada di IPDN tuh ada banyak, cuma mungkin nggak bisa abang sebutin satu-satu. Cuma itu ada di internet. Di antaranya tuh abang cuma paling bisa nyebutin ada Polpra, ada Komando, ada Menwa, dan lain sebagainya. Soalnya kan di IPDN tuh sekolah kedinasan yang dimana kita tuh gambaran buat kita kerja nanti. Jadi ada yang namanya dinas-dinas. Di organisasinya itu banyak. Nah, kalau dari berbagai macam kegiatan yang tadi udah kakak sebutin tuh, ada nggak sih kegiatan yang paling kakak sukain? Kegiatan yang paling disukai. Kegiatan yang paling disukain adalah kegiatan mandiri. Karena di situ ya kita bebas mau ngapain aja, tidak ada campur tangan orang lain. Jadi kita kalau mau tidur ya tidur, mau main game, main HP bisa, mau olahraga binsik juga bisa. Jadi kegiatan mandiri itu kegiatan yang paling ditunggu oleh praja. Karena emang bisa melakukan hal yang sedang ingin dilakukan di kegiatan mandiri itu ya Kak. Oke, dan aku penasaran nih Kak, tentang gimana sih pengelompokan jurusan di IPDN, dan Kak Valen sendiri sekarang sedang menempuh jurusan apa? Oke, for your information, IPDN itu ada 3 fakultas. Yang pertama itu Fakultas Politik Pemerintahan, yang kedua itu Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan yang ketiga Fakultas Pemberdayaan Masyarakat. Yang dimana kita nanti pas lulus menjadi seorang praja itu, kita itu hanya boleh memilih fakultasnya aja, bukan jurusan. Jurusan itu dipilih sama pihak kampus. Jadi ya istilahnya ya udah bersaing masuk IPDN, ya untuk menentukan jurusan nggak usah bersaing, biar kampus aja yang milih. Jadi kita siap ditempatkan di jurusan mana aja. Nah, buat politik pemerintahan itu ada yang namanya jurusan studi kebijakan publik. Habis itu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu apa ya buat pemerintahan? Iya itu. Yang Fakultas Manajemen Pemerintahan itu ada keuangan publik, administrasi pemerintahan daerah,
teknologi rekayasa informasi pemerintahan dan manajemen sumber daya manusia sektor publik, dan itu jurusan saya. Dan yang terakhir Fakultas Pemberdayaan Masyarakat, itu ada Disduk Capil sama Perpolisian Tata Boga. Oke. Nah tadi kan kalau aku nggak salah dengar juga Kak Valen itu sempat nyebutin kalau misalnya IPDN itu sekolah asrama Kak. Nah kira-kira tuh fasilitas yang disediakan oleh IPDN itu apa aja? Fasilitas yang disediakan IPDN itu termasuk lengkap, karena segala kebutuhan praja itu hampir semua terpenuhi. Dari segi gedung menza buat makan, kita disediakan laundry juga untuk praja, kita disediakan fasilitas stadion, lapangan basket, lapangan bola, lapangan voli, sama kantin, ibadah, tempat ibadah. Jadi maupun agama Hindu, Kristen itu semua ada di IPDN. Terus kita disediakan wisma pastinya, disediakan listrik dan air. Terus banyak gedung-gedung lah di IPDN itu yang bisa kita pakai buat acara-acara besar. Sama apa ya? Yang pasti gedung fakultas, kelas-kelas, laboratorium. Berarti emang fasilitasnya itu banyak banget dan itu semua dibiayai oleh pemerintahnya Kak. Betul. Oke. Dan kalau yang tadi aku dengar ya Kak, kan emang jadwal Kakak selama sekolah di IPDN itu kan padat banget ya Kak. Dan kayak gimana Kakak berinteraksi dengan teman-teman Kakak di sela-sela jadwal yang padat itu, dan gimana pergaulan Kakak selama di IPDN? Itulah kenapa IPDN itu beberapa orang menyebutkan IPDN itu sekolah Nusantara, yang dimana IPDN itu dari Sabang sampai Merauke itu ada orang 9 provinsi, yang dimana semua itu ada di IPDN itu. Jadi kita bisa tahu budaya-budaya orang lain, kita bisa tahu hal-hal yang mungkin menurut kita aneh di budaya kita, tapi di budaya orang lain tuh itu biasa aja. Itu kita bisa temukan di IPDN. Jadi kalau soal pergaulan itu, kita itu di Wisma, di Barak itu kita nggak cuma bermain dengan satu provinsi aja. Kayak misalkan saya DKI, saya itu bisa main sama orang Papua, saya bisa main sama orang Lampung, saya bisa main sama orang Jawa, saya bisa main sama orang Palembang, semuanya saya bisa main. Jadi untuk beradaptasi itu mungkin susah awal-awal, jadi patut pembiasaan aja. Jadi kita saling mengakrabkan diri satu sama lain, karena secara nggak langsung hidup di asrama itu berarti kita tahu kelakuan dia kayak gimana, dia tidurnya kayak gimana, dia kalau lagi ada masalah kayak gimana, dia habis mandi joroknya gimana. Jadi kita semua tuh udah tahu, jadi cara nggak langsung kita jadi dekat. Berarti sekolah di IPDN itu benar-benar menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, tadi Kakak sempat nyebutin Praja ya Kak. Praja itu apa sih Kak? Apa ada tingkatannya apa gimana? Jadi IPDN itu dari sekian banyak sekolah kedinasan, cuma IPDN yang sebutannya itu Praja buat mahasiswanya. Jadi kalau yang kalian tahu Akpol itu namanya Taruna, dan sekolah kedinasan yang lainnya itu sebetulnya Taruna. Ya, Praja itu ada 4 tingkatan. Yang kalau saya belum ada bintang, yang artinya saya itu adalah praja atau junior paling rendah di kampus, yang sebutannya itu sekarang Praja Pratama. Nah, di setiap tingkatan itu tandanya ada bintang di dek kita. Jadi setiap nanti kalau saya naik tingkat, berarti ada bintang 1 di dek saya. Itu namanya tingkat 2, namanya itu Praja Muda. Kalau saya naik tingkat lagi, tingkat 3, itu namanya Praja Madya, tandanya bintang saya 2.
Dan kalau saya naik tingkat lagi, tingkat paling akhir itu namanya Praja Utama, itu bintang saya 3. Dan kenapa bintang? Jadi filosofi yang ada di IPDN itu, setiap ada bintang yang jatuh ke deck kita, tandanya itu adalah bintang tanggung jawab. Jadi saat kita tingkat 2 nanti ada bintang 1 di pundak kita, tandanya ada junior 1 tingkat di atas, di bawah kita yang menjadi tanggung jawab kita. Sampai seterusnya tingkat 4, berarti ada 3 junior di bawah kita yang menjadi tanggung jawab kita. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang aku penasaran nih Kak. Kayak kan IPDN ini sekolah kedinasan ya Kak. Kayak ini tuh mirip-mirip kayak Taruna Nusantara atau ada beberapa perbedaan yang membedakan IPDN dengan sekolah kedinasan lainnya? Kalau Taruna Nusantara itu SMA. Kalau IPDN itu derajat itu udah kuliah. Kalau IPDN itu yang membedakan IPDN sama sekolah kedinasan lainnya, kan saya nggak tahu ya sekolah kedinasan lainnya kayak gimana. Tapi yang saya tahu yang dijual dari IPDN itu adalah kita itu punya sikap dan sifat LDR. Sifat LDR itu apa? L itu kita loyal, D itu kita disiplin, R itu kita respect. Yang dimana dan sudah beberapa alumni IPDN juga itu sudah terbukti di saat pekerjaan mereka, di saat pimpinan mereka meminta mereka, kita itu terbukti paling loyal, disiplin, dan respect. Jadi itulah yang bedain IPDN sama sekolah kedinasan lainnya. Yang dimana kita tuh mungkin kalau misalkan secara ilmu itu orang bisa saling adu-aduan, tapi kalau misalkan soal loyal, disiplin, respect, nggak semua orang bisa. Karena apa? Karena itu semua perlu pembiasaan. Dan dimana kita itu 4 tahun dibina di tempat untuk menjadi seorang praja atau alumni IPDN yang loyal, disiplin, respect itu. Oke, dengan sifat yang loyal, disiplin, dan respect itu apa aja sih Kak kayak prospek kerja yang bisa diambil ketika kita udah masuk IPDN ini? Dan apakah benar ketika kita udah masuk ke IPDN ini sebelum lulus kita udah jadi CPNS? Oh, kalau yang soal itu sebenarnya nggak salah sih. Kalau masuk IPDN tuh katanya udah jadi CPNS, tapi itu dulu setahu saya emang IPDN itu pada saat kita masuk kita sudah menjadi CPNS, bahkan saat kita naik tingkat itu kita jadi PNS. Tapi ya sering berubah peraturan, kita itu masuk menjadi praja itu kita belum bisa jadi CPNS, dan bahkan sekarang peraturannya kita lulus dulu baru jadi CPNS. Karena apa? Karena dulu pendidikan IPDN itu cuma 3 tahun. Jadi meskipun kalian terjadi PNS pas zaman dulu itu, kalian tuh cuma mendapat pangkat atau golongan itu cuma 2A. Bentar, kalau misalkan saya lulus itu saya pangkat atau golongan saya itu sudah 3A. Jadi itulah yang bedain dulu sama sekarang. Jadi kalau dibilang masuk IPDN CPNS itu betul, tapi itu dulu. Sekarang udah enggak. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, prospek kerja ke depannya setelah lulus dari IPDN, kakak mau ngambil di apa? Kita kan udah masuk IPDN, kita udah ada perjanjian yang dimana kita siap untuk ditempatkan di mana aja. Jadi kalau misalkan prospek yang diinginkan itu apapun, apa aja, asalkan kita jadi PNS. Jadi praja itu nggak ada keinginan buat tempatkan di mana aja, karena kita itu sudah dibentuk buat siap ditempatkan di mana aja. Seperti itu. Oh, berarti ketika ditempatkan menjadi lurah, camat itu emang udah langsung
kayak kita nggak bisa milih kemana gitu ya kak, emang udah ditentukan dari sananya. Iya, kita cuma bisa menjalankan karena kita 4 tahun sudah dibiayai oleh negara, masa kita harus masih menuntut lagi buat bekerja. Oke, dan pastinya ya kak, di antara teman-teman kita yang mungkin menonton ini itu ada yang mau masuk ke IPDN kak. Kak Valen ini punya tips and trick gak kak untuk mereka-mereka yang mau, untuk teman-teman kita yang mau masuk IPDN, dan gimana sih cara biar bisa survive di IPDN selama 4 tahun itu? Nah, tips and trik dari saya itu, saya dulu pas berjuang masuk IPDN, yang pasti kita harus ingat sama Tuhan. Kita harus dekatkan diri sama Tuhan, karena apapun yang kita lakukan kalau nggak ada restu Tuhan dan orang tua, itu sama aja nihil, sama aja bohong. Jadi kita kuatin di 2 poin ini. Setelah itu apapun yang kita lakukan buat IPDN, misalkan kita berjuang untuk SKD, akademik, psikologi dan jasmaninya. Kalau dari akademik sih, ininya saya kan dulu bukan orang yang ambis lah bisa dibilang. Saya itu juga ya suka main, suka nongkrong, tapi pinter-pinter kita untuk manajemen waktu itu. Jadi kita tahu otak kita, kemampuan kita itu sampai mana, jadi kita harus sadar diri gitu. Kita tuh harus berjuang, kita harus belajar itu dari mana sampai kapan. Terus buat yang jasmani, kalau misalkan kalian tahu kurangnya kalian di mana tuh, ya kalian olahraga lah. Masa cuma masuk IPDN yang olahraga? Ya kan poin-poin yang ada di IPDN buat olahraga tuh ada lari 12 menit, push up, pull up, sit up, sama salsa. Ya banyak-banyak latihan aja. Oke, nah buat teman-teman yang mau masuk IPDN boleh diterapin nih tips and trick dari Kak Valen. Nah, boleh nih Kak Valen kasih kesan-pesan buat apa ya, teman-teman kita di SMA 68 yang sekarang masih menempuh studi di SMA 68. Kesan dan pesan. Kalau kesan saya, jangan lawan Pak Budi. Terus kalau pesan, kalau pesan saya, 3 tahun itu bukan waktu yang lama, itu waktu yang sebentar. Jadi saran saya, nikmati masa muda kalian, karena menurut pengalaman saya, selama 3 tahun kalian nakal itu bakal jadi cerita. Tapi jangan terlalu nakal, karena kalian 68. Jadi banyak-banyakin cerita, karena kalian nanti pada saat zaman kuliah, terus seperti saya ini, itu bakal kangen sama yang namanya masa SMA. Jangan lupa untuk terus berjuang dan banggain orang tua, karena kalau kalian sukses, kalian gagal, itu orang tua kalian yang bangga dan malu. Benar banget nih Kak. Nah, tadi tuh teman-teman dengerin kata Kak Valen. Nakal boleh tapi jangan terlalu nakal karena ini di 68. Iya, dan aku penasaran deh kak, ngomong soal proses kakak nih dari 68 ke IPDN itu kan pasti lumayan susah pasti ya kak. Itu dan pasti kakak harus melawan rasa malas buat latihan fisik, latihan untuk masuk seleksi di IPDN itu. Gimana sih cara kakak melawan rasa malas itu kak? Melawan rasa malas, itulah hebatnya 68. Jadi meskipun kalian males ya di 68, nggak tahu sih ya, kalian tuh semua pada malas atau enggak ya. Cuma saya ini orang malas, tapi 68 itu sekolah favorit, sekolah nomor 1 di Jakarta Pusat. Sekarang masih Masih ya, alhamdulillah. masih. Jadi saat kelas 3 SMA itu, orang malas itu bakal kebawa rajin. Karena apa? Meskipun
lingkungan saya mungkin orang malas, tapi mereka tuh orang pintar. Jadi orang pintar, malas pun dapat nilai bagus, apalagi rajin. Ditambah lagi mereka punya tujuan yang tinggi. Mereka pengen dapat UI, mereka pengen kedokteran, mereka pengen ITB. Jadi cara nggak langsung orang yang malas, teman-temannya pada rajin, jadi ikutan rajin. Jadi banggalah jadi anak penonton, karena semalas-malasnya kalian tuh masih pintar di mata orang lain. Ya berarti emang lingkungan sangat mempengaruhi ya. Lingkungan sangat mempengaruhi. Iya, jadi kita udah banyak banget membahas tentang IPDN, proses seleksinya, gimana kegiatan di dalamnya, tingkatan-tingkatan praja juga tadi udah kita bahas, udah banyak banget hal bermanfaat yang udah kita bahas bareng Kak Valen ya. Nah, bener banget. Karena kayaknya kita udah pertanyaan-pertanyaan kita juga udah kejawab ya Via ya. Ya kejawab banget dan sangat insightful buat kita semua. Nah, buat Kak Valen juga terima kasih udah mau datang di Puela Vol 13. Iya, dengan judul apa Pak? Let's have a chit chat of sekolah kedinasan. Ya, makasih banyak Kak Valen telah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih untuk penonton-penonton Puela yang telah setia menonton dan pastinya mendapat banyak manfaat dari Puela volume 13 ini. Segitu aja kali ya Via ya? Iya, kayak langsung kita tutup karena kita bakal lanjut ngobrol setelah ini selesai guys, Ipe sama Kak Valen. Bener banget, teman-teman jangan kepo ya. Ya, kita pamit undur diri dan sampai jumpa di Puela volume selanjutnya. Dadah! Bye!